fakta Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor tersebut. Selanjutnya, bahwa benar perbuatan terdakwa Thomas Trikasih Lembong bersama-sama dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya Eng, Den Suryanto, Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Handraningrat, Hendrianto Atio, Hans Palisa Utama, Ali Sanjaya Budiarmono sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan 1. Dilanjutkan yang mulia. Ya, kami lanjutkan majelis. Sebagaimana diuraikan dasar bertentangan dengan 1. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasari rapat koordinasi antar kementerian menerbitkan surat pengakuan impor perusahaan impor gula kristal mentah periode 2015 sampai dengan 2016 kepada Tony Wijaya melalui PT Angel Products, Tesrian TK melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Utama Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar, Eka Sapanca melalui Permata Dunia Sukses, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andal Furniture, Hendro Giarto melalui PT Duta Sugar, Hans Walita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya melalui PT Kebun Tebu Mas, Ramakrisna Prasad Venkatesa melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses. 2. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat pengakuan impor atau perusahaan impor gula GKM periode 2015 sampai dengan periode 2016 kepada Tony Wijaya melalui PT Angel Product, Ten Suryanto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Herdaningrat, Hendro Giarto, dan Hanfalita serta Ali Sanjaya Budi Darmono dan Ramakrisna Prasad. 3. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importer perusahaan gula kristal mentah atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan 2016 kepada Tony Wijaya Eng, Ten Suryanto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendriningrat, Hendro Giarto, Hans Walita untuk mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah atau GKM menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. 4. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan impor perusahaan gula kristal mentah kepada Tony Wijaya melalui PT Angel Product untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. 5. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk mengadilkan ketersediaan dan stabilitas harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartita atau Inkopar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai SKKP atau TNI Polri. 6. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong memberi petugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, selanjutnya disebut PT PPI, untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara bekerja sama dengan produsen gula rafinasi. Karena sebelumnya Charles Sitorus bersama dengan Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama Angel Product, Ten Suryanto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentral Usaha Tama, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata dan Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. 7. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilitas harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui oper pasar dan atau pasar murah adalah bertentangan dengan 1. Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Pasal 36 ayat 2, impor pangan
impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. 2. Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pasal 15 ayat 2, kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dilakukan melalui pengaturan ekspor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pasal 15 ayat 3 dalam hal impor komoditas pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan menteri. 3. Pasal 36 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pasal 26 ayat 3 berbunyi, dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Pasal 27, dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemerintah dapat menunjuk badan usaha milik negara. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 4 yang berbunyi, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui A. Penegakan integritas dan nilai etika. C. Kepemimpinan yang kondusif. D. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 5. Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 5 ayat 7, Pasal 5 ayat 8, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pasal 5 ayat 1, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pasal 5 ayat 3, dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Pasal 5 ayat 7, dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dan atau pemerintah daerah. B. Menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam pasal 5 ayat 8, dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf B, badan usaha milik negara dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya. 6. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 huruf F, Pasal 7 ayat 2, ayat 6, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 1 ke Permendag Nomor 527 tentang ketentuan impor gula. Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, gula kristal mentah, gula atau gula kasar atau raw sugar dan gula kristal rafinasi atau refined sugar yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperdagangkan maupun dipindah tangankan. Pasal 3 ayat 2 huruf F, perusahaan yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan F. Rekomendasi dari 1. Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya. Atau 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian dalam hal impor gula kristal mentah atau gula kasar raw sugar digunakan sebagai bahan baku pabrik gula kristal putih atau plantation white sugar. Gula kristal putih sebagaimana disebut dalam statut hanya dapat diimpor A. Di luar masa 1 bulan sebelum musim giling tebu rakyat, 2 musim giling tebu rakyat dan 2 bulan setelah musim giling atau tebu. 6. EC. Apabila produksi dan atau persediaan gula kristal putih di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Pasal 7. Jumlah gula yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi atau lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal yang sebagaimana dibuat pada ayat 4 dan ayat 5. Pasal 8. Impor gula kristal putih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 7
ayat 1 dan ayat 2 hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sebagai importir terhadap gula selanjutnya disebut IT gula. Pasal 9 ayat 1 penunjukan IT gula pada pasal 8 ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan seterusnya. 7. Pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tanggal 23 Desember 2015 tentang ketentuan impor gula. Pasal 2 ayat 1 impor gula dibatasi. Pasal 3 jumlah gula diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Pasal 4 impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka pengendalian ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Pasal 6 ayat 1 untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan B. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian yang memuat data dan atau keterangan paling sedikit mengenai jenis volume pos tarif HS, negara asal dan pelabuhan tujuan. Pasal 9 ayat 1 gula kristal mentah atau gula kasar sugar dan gula kristal rafinasi yang diimpor oleh perusahaan pemilik APP hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik APP dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. Perbuatan tersebut dipandang sebagai dari perbuatan secara melawan hukum karena terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah mengetahui secara jelas dan pasti atau tidaknya berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki, telah mengetahui atau bahwa perbuatan-perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hal tersebut di atas membuktikan bahwa terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berkeyakinan bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kami lanjutkan majelis kan. Izin majelis hakim untuk unsur memperkaya diri sendiri atau lain atau suatu korporasi untuk teori-teori hendak kami bacakan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli surat tunjuk dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang mana keterangan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa penguntian unsur lawan hukum telah kami uraikan sebelumnya dalam bagian A2 yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian unsur secara lawan hukum diberlakukan, diterapkan atau diambil menjadi unsur pembuktian bagian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ini. Bahwa di dalam perkara bahwa dalam perbuatan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 515.480.740.970,36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578.111.422,47 sen. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat terdakwa selama periode 12 Agustus 2012 sampai dengan 27 Juli 2012 telah menerbitkan 21 surat pengakuan impor atau persetujuan impor GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula Imkopkar, PTPP, Inkopol dan SKKP TNI Polri Puskopol kepada Tony Wijaya melalui PT Anggul Produk, Ten Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Taman Jaya, Indra Suyaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Spanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Hunindo, Hendro Giarto melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya melalui PT Kebun Temuas dan Rakmasin Prasad Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan gula
GKP untuk penugasan pengendalian stok dan stabilisasi harga GKP ataupun operasi pasar dan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 515.408.740.970,36 sen dengan rincian sebagaimana dalam tabel surat tuntutan. Adapun dari kerugian negara sebesar 515.408.740.900,36 sen terdapat pihak-pihak swasta perusahaan gula raksasa yang diuntungkan, yaitu Tony Wijaya, Ten Suranto, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Spanca, Wisnu Hendarningrat, Hendro Gerto, Hans Valita Utama, Ali Sanjaya, dan Rafael Prasetya melalui PT Dharma Pala Sukses, sehingga dalam perkara aku perbuatan terdakwa bersama-sama Charles Sitorus, Tony Wijaya, Ten Suryanto, Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Eka Spanca, Wisnu Hendarningrat, Gerto, Hans Valita Utama, Ali Sanjaya Budana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Tony Wijaya melalui PT Angel Product sebesar 144.313.226.287,5 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Ten Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Ten sebesar 31.191.887.951,27 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Ten dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya sebesar 36.870.441.420,95 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Utama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. 4. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri sebesar 64.551.135.580,81 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industri dengan Inkopol dan PT PPI. 5. Memperkaya Eka Spanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26.161.671.773,93 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkopol dan PT PPI. 6. Memperkaya Wisnu Hendarningrat melalui PT Andalan Fonindo sebesar 42.870.481.069,89 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Fonindo dengan Inkopol dan PT PPI. 7. Memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar 41.226.293.608,16 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internasional dengan PT PPI. 8. Memperkaya Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar 74.583.958.290,80 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan Inkopol, PT PPI, dan SKKP TNI Polri atau Puskopol. 9. Memperkaya Ali Sanjaya Budidarmo melalui PT Kebun Temumas sebesar 47.868.288.631,27 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Temumas dengan PT PPI. Memperkaya Rama Krishna Prasad Venkatesa Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses sebesar 5.953.356.356,22 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharma Pala Usaha Sukses dengan Inkopol. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan mengakibatkan menurut hukum. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini tidak terkait teori-teori, kami bacakan. Kami langsung ke fakta. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti otorik, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum
bahwa pembuktian unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memakai diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi telah kami uraikan sebelumnya dengan bagian 2, 3 yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh pertimbangan pada bagian 2 unsur secara melawan hukum, bagian 3 melakukan perbuatan memakai diri sendiri orang lain atau suatu kooperasi Argo mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan, diambil alih menjadi pembuktian bagian unsur yang merugikan keuangan negara atau pegawai negara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini. Bahwa benar dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, yaitu ahli Husnul Khotimah MSSE CRFRA FTRDA adalah sebagai salah satu auditor ketua tim melakukan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan industri gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2015 dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti berupa data-data yang cukup yang diperoleh dari penyidik dan melakukan konfirmasi atau klarifikasi pada pihak terkait secara langsung. Proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, independen dan profesional untuk dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya kerugian negara. Bahwa benar menurut ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Husnul Khotimah dalam kegiatan industri gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2015, tim audit mengidentifikasi penyimpangan yang memiliki kausalitas atau berdampak pada kerugian keuangan negara sebagai berikut. A. Pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan terprediksi harga operasi pasar tidak berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian. B. Impor gula kristal mentah tidak untuk diolah menjadi GKP dalam rangka penugasan stabilisasi harga operasi pasar dilakukan saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor gula GKM terjadi pada musim giling. C. Penjaminan pasokan dan stabilisasi harga gula dilaksanakan oleh selain BUMN. D. Pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula kristal putih dipenuhi melalui importasi gula kristal putih seharusnya melalui importasi kristal mentah, seharusnya melalui importasi gula kristal putih. E. Surat pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah tidak disertai rekomendasi dari kementerian terkait. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perdagangan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. E. Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 5 ayat 7, Pasal 5 ayat 8 PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. F. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2, huruf F, Pasal 7 ayat 2, Pasal 7 ayat 2, ayat 6, Kep Merindak Nomor 527 tentang ketentuan impor gula. G. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 Permendak Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula. Bahwa benar menurut ahli dari BPKP, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak korupsi dalam kegiatan industri gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam tabel. Bahwa benar menurut ahli Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI BPRI yaitu Husnul Khotimah dalam perkara kerugian negara akibat persetujuan impor yang dikeluarkan pada masa terdakwa periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah 515.418.740.970,36 sen. Bahwa sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan BPKP RI diuangkan dalam laporan hasil audit penghitungan keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan BPKP RI dan telah diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai alat bukti surat. Bahwa perbuatan terdakwa
bersama-sama dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya, Dan Suryanto, Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Suryanirat, Eka Sepanca, Wisnu Hendrenandat, Hendra Giarto, Atiwo, Hans Valita Utama, Alisa Jaya Budiarmo dalam perkara aku telah mengakibatkan atau merugikan keuangan negara kerugian keuangan negara sebesar 515.408.740.970,36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578.411.622,47 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara tidak konvensi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan BPKP RI dengan uraian sebagaimana tertuang tabel dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau pengeluaran negara telah terpenuhi syarat sah dan menurut hukum.